Halo Game People, balik lagi sama gua Gaza. Gua Andri. Salam G-Sport. Mungkin untuk kali ini gue ingin membahas Piala Thomas saja ya. Karena kan baru saja Boleh. kontingen Indonesia gagal ya untuk meraih juara ya setelah ditumbangkan 3-0 dari India. Padahal India ini kan baru pertama kali ini ya masuk Iya. final dan bahkan akhirnya bisa juara dia. Ya, menjadi suatu kejutan ya di India bisa Betul. meraih juara Thomas untuk pertama kalinya ya, catatan sejarah sih. Jadi tuh Piala Thomas nggak cuma didominasi oleh Indonesia, Cina, bahkan negara-negara lain udah mulai bangkit ya dari cabang olahraga bulu tangkis ini ya. Tuh, jadi menyemarakkan kompetisi bulu tangkis dunia ya India ini ya. Iya, benar. Walaupun kita juga sedih sebenarnya kan karena timnas Indonesia seharusnya bisa mempertahankan gelar yang mereka dapat di edisi sebelumnya Piala Thomas 2020 kan, tapi sayang gagal di tahun ini gagal karena kalah dari India ya sebenarnya ya. Iya, kalahnya nggak main-main lagi 3-0 ya. Betul, 3-0. Nah, di partai pertama nih kan tunggal Indonesia Anthony Ginting ya. Iya. Dia melawan Lakshya Sen kalah 3 set dengan skor 21-8, 17-21 dan 16-21. Pertandingannya berlangsung selama 65 menit di Impact Arena Bangkok, Thailand. Nah, lalu di partai kedua duo Indonesia ya, Kevin dan Ahsan juga kalah dari Satwik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Mereka juga kalah 3 set. Jadi bisa dibilang cukup ketat juga ya, sampai 3 set semua pertandingannya ya. Iya. Pertandingan tunggal pertama sama ganda di pertandingan kedua juga 3 set. Skornya 21-18, 21-23 dan 19-21. Jadi bisa dibilang sebenarnya Indonesia cukup memberikan perlawanan ya. Mungkin tidak tumbang begitu saja dia. Menurut gua kekuatan India ya kan kita Indonesia menjadi unggulan ya. Kekuatan India sendiri yang begitu merepotkan kita aja. Di luar prediksi mungkin ada di luar prediksi ini dia bisa masuk ke partai final dan memberikan perlawanan sengit ya. Mungkin para pemain udah berjuang dengan maksimal, tapi lagi-lagi kan India yang mulai on fire kan. Pasti. Apalagi di semifinal dia kan mengalahkan Denmark juga kan. Denmark juga salah satu tim unggulan salah satu tim besar juga. Iya. Ya. Nah, di partai ketiga ini yang berakhir dengan 2 set langsung. Tunggal kedua Indonesia Jonathan Christie atau Jojo yang kita biasa panggil Jojo kalah dari tunggal putra India yaitu Srikanth Kidambi. Kalahnya tuh 2-0 langsung dengan skornya 15-21 dan 21-23. Walaupun di set kedua cukup tipis ya bedanya ya. Tapi di set pertamanya agak cukup jauh ya 15-21 tuh. Tapi ya kita tahu lah semua pebulu tangkis Indonesia yang mewakili di Piala Thomas pasti kan udah berjuang dengan maksimal gitu ya. Iya. Setelah ajang ini juga menjadi catatan untuk kontingen bulu tangkis kita juga aja ya. Nantinya tuh mereka pasti harus lebih meningkatkan kualitas karena tuh sekarang lawan pun sudah cukup beragam ya, sudah cukup berkualitas di atas mereka. Ya India tuh patut diperhitungkan juga ke depan. Terbukti kan kita kalah. Jadi itu nggak cuma lihat yang lawan-lawan telah mendominasi. Mungkin negara-negara lain yang tadinya terpuruk di bulu tangkis saat ini sedang berupaya agar bangkit mereka. Bisa dibilang kan di atas kertas sebenarnya Indonesia sangat diunggulkan ya, bisa dibilang karena kan juga yang edisi sebelumnya juara kita, lalu India juga belum pernah masuk final bahkan juara. Iya, benar. Jadi sebenarnya di atas kertas itu Indonesia diunggulkan, tapi yang memang tidak boleh meremehkan ya, karena kan gue juga wawancara Haryanto Arbi nih, salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Sebelum pertandingan final tuh dia bilang emang meski peluang sangat besar untuk Indonesia juara, jangan meremehkan lawan. Walaupun India tuh ya seperti tadi gue bilang belum pernah masuk final bahkan juara kan. Karena India juga menurut Haryanto Arbi tuh India bagus, apalagi mereka udah bisa masuk final dan mengalahkan Denmark juga di semifinal itu, jadi harus tetap waspada dan harus fokus lah sebenarnya pada partai final. Walaupun sayang akhirnya kalah juga ya Indonesia. Terkadang emang tim-tim unggulan tuh ya mereka lebih percaya diri ya. Ya udahlah gue udah tim unggulan, betul, bakal juara, tapi ketika mendapatkan lawan tim kuda hitam seperti India ya yang tidak diperhitungkan, malah India lebih besar semangatnya untuk mengalahkan Indonesia. Ya. Nothing tulus juga ya India ya, bisa dibilang ya. Ninja dari setelah ajang Thomas ini ada yang unik Ninja, karena ada apa tuh? Karena kapten tim Thomas Indonesia Hendra Setiawan seperti ngasih kode Ninja akan mungkin gantung raket atau gimana gitu. Dia tuh setelah Indonesia kalah dia mengucapkan my last, katanya
Miles Thomas Cup. Terima kasih teman-teman untuk perjuangan yang luar biasa. Tetap semangat dan semoga kembali juara pada 2024. Pesannya itu tuh banyak yang mengait-kaitkan dia tuh nggak bakal tidak ambil bagian lagi di ajang selanjutnya nih, Ja. Walaupun mungkin belum tentu pensiun juga ya. Iya, belum tentu juga. Pensiun secara keseluruhan karena mungkin pensiunnya hanya untuk di Thomas Cup aja kali ya. Iya, Thomas Cup aja mungkin ya dia sudah cukup mungkin baginya. Dia pun baru sekali juara ya di ajang Thomas Cup sendiri kan di tahun 2020 lalu ya. Selain itu, Hendra pun memberikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukung tim Thomas Indonesia meskipun gagal meraih juara untuk ajang kali ini. Nah, ternyata nih Bang, kekalahan Indonesia dan gagalnya merebut gelar juara untuk kedua kalinya secara berturut-turut tidak hanya mengecewakan masyarakat Indonesia aja nih. Ternyata legenda bulu tangkis Indonesia Lim Swee King dia juga ngomong kecewa banget dengan kekalahan 3-0 ini karena ya kalahnya cukup telak gitu menurut dia. Padahal seharusnya di atas kertas Indonesia tuh bisa menang katanya Lim Swee King gitu. Ya kembali lagi udah hasil akhirnya kita kalah ya mau nggak mau ya kekecewaan itu harus kita terima aja ya. Kita harus jadi pelajaran aja ya. Jadi pelajaran untuk berbenah diri. Jadi pelecut lah, kekalahan itu menjadikan pelecut untuk lebih baik lagi kita ke depannya. Nih ada yang unik dari India juga ya. India tuh kabarnya tuh beberapa tahun terakhir tuh begitu memperhatikan cabang olahraga bulu tangkis. Berbagai pembinaan usia muda, event skala nasional, dan banyak sponsor yang mendukung India untuk memperhatikan ajang cabang olahraga bulu tangkis ini, Ja. Jadi itu ya keberhasilan India mungkin ya nggak instan, mereka juga ada berproses untuk menciptakan atlet berkualitas dan siap bertanding di kancah dunia internasional. Nggak cuma kucuk India bakal juara, nggak gitu, mereka pun pasti berproses. Dengan dukungan dari banyak pihak juga ya. Iya, banyak pihak juga yang mendukung India. Nih Bang, kalau menurut pelatih tunggal putra Irwansyah nih, pelatih timnas Indonesia tunggal putra, meskipun Indonesia kalah nih kemarin, gagal menjadi juara, ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari ajang kemarin. Salah satunya menurut dia itu performa Ginting yang makin hari tuh makin baik dan meningkat. Dia melihat tuh kepercayaan dirinya dari Ginting tuh terus meningkat di tiap pertandingan. Dan juga itu menjadi hal positif yang sangat bagus untuk menatap kejuaraan-kejuaraan di depan lagi, kan masih banyak ada kejuaraan ke depan selain Thomas Cup ya. Iya, masih banyak. Nah, selain itu dia juga kedepannya akan mendorong pemain-pemain pelapis, pemain mudanya seperti Syabda Perkasa Belawa dan Tegar Sulistyo untuk lebih diberikan waktu bermain dan kedepannya akan lebih matang agar mungkin regenerasinya bisa lebih cepat terjadi gitu ya. Agar lebih kaya formasi tim bulu tangkis kita ya, jadi nggak cuma monoton dia lagi ya. Karena kita kan juga harus menatap ke depan ya. Iya benar, karena cepat atau lambat ya tim Thomas saat ini ya mereka usianya bakal lanjut aja ya. Mungkin ada batasan umur yang membuat mereka tuh harus undur diri ya, harus digantikan dengan generasi penerus. Mungkin segitu aja untuk informasi terkait perjuangan timnas kita ya di ajang Thomas Cup ya, meskipun gagal tapi kita tetap bangga ya dengan mereka ya. Betul, pasti. Ya kita berharap mereka kembali berbenah, meningkatkan kualitas dan tatap ajang selanjutnya ya demi membawa nama besar Indonesia dan kembali berprestasi lagi. Amin. Jangan lupa baca website genpi.co karena di sana banyak informasi lainnya yang tidak cuma seputar bulu tangkis akan kita sajikan ya. Ya betul, karena kita juga selain di website ada aplikasi juga yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel genpi.co. Gua Gaza, gua Andri, salam e-sport. Genpi.co, tahu kamu banget.